Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul Qur'anil Karim alladzi alafahu al-Imam al-Alama al-Muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa tatmimu ma fatahu wa huwa min awal suratil Baqarah ila akhir surat Isra. Kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab tafsir Quran. Namanya adalah tafsir Jalalain. Tafsir ada banyak, ada Tabari, Ibnu Katsir, Sawi dan lain-lain. Cuman yang saya kaji ini adalah kitab tafsir Jalalain. Dan kitab tafsir Jalalain ini adalah kitab yang sangat langka. Maksudnya langka itu karena kitab ini ditulis oleh dua imam, oleh dua mufassir. Kalau misalkan kitab Ibnu Katsir itu dikarang oleh satu imam, Imam Az-Zahabi. Tapi kalau ini dikarang oleh dua imam. Itu juga dikarang oleh dua imam tanpa unsur kesengajaan. Dikarang oleh dua imam karena faktor ajal atau usia. Karena Imam Jalaluddin Al-Mahali ketika mentahqiq dan mentafsirkan Al-Quran ini, pada saat beliau menafsirkan dari Al-Fatihah sampai Waladhdallin, kemudian Imam Al-Mahali melancong ke surat Al-Kahfi yang ayat pertamanya itu Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimah liyunzirum ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Dari Al-Kahfi sampai ke akhir surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pada saat Imam Al-Mahali itu selesai menafsirkan dari surat Al-Kahfi sampai dengan akhir surat An-Nas, Imam Al-Mahali ingin melanjutkan tafsirannya di surat Al-Baqarah. Tapi Imam Al-Mahali wafat. Belum sempat menafsirkan Al-Baqarah, Imam Al-Mahali wafat. Hingga muridnya di beberapa tahun kemudian, muridnya yang bernama Jalaluddin Al-Asyuyuti melanjutkan penafsiran kitab ini. Memiliki inisiatif untuk melanjutkan penafsiran gurunya dengan metode gurunya. Hingga akhirnya Imam Asyuyuti menafsirkan dari Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Muttaqin Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan surat Al-Isra ayat paling akhir. Yang ayatnya itu wa qul alhamdulillahi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min wa kabbirhu takbira. Nah, itu adalah penafsiran dua imam, dan kitab ini dikarang oleh dua imam. Oleh karenanya namanya Jalalain. Jalalain itu artinya dua orang jalal. Dinamakan Jalalain karena pengarang pertama Jalaluddin Al-Mahali. Sedangkan yang kedua Jalaluddin Asyuyuti, sama-sama bernama Jalal, dinamakanlah Jalalaini, dua jalal. Jadi bisa dipahami Pak ya? Itu hanya pembukaan kita pada muqaddimahnya. Sekarang kita masuk ke dalam isi kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati makiyatun sab'u ayatin bil basmalah kanat minha wasabiatu suratul ladzina ila akhirih. Surat Al-Fatihah ini adalah surat golongan Makkah. Artinya surat Makkiyah adalah surat golongan Makkah, artinya surat yang diturunkan di kota Makkah. Makkiyah adalah surat golongan Makkah yang diturunkan di kota Makkah. Sedangkan kalau Madaniyah berarti surat itu diturunkan di kota Madinah. Tapi walaupun surat Al-Fatihah ini diturunkan di kota Makkah, dan walaupun Nabi itu diperintah sholat 5 waktu pada saat Nabi Isra Mi'raj itu di kota Madinah, yang ayat itu subhanallah biasa rupiah hilal minal masjidil haram ila masjidil aqsa, itu yang Nabi hijrah dari Sidratul Muntaha itu. Jadi walaupun Nabi itu diperintahkan sholat 5 waktu di Madinah, sejak di Madinah atau sejak Isra Mi'raj di kota Madinah, tapi Nabi sudah menjalankan sholat di kota Mekah dan sudah diwajibkan untuk sholat di kota Mekah. Bahkan di awal-awal kenabiannya, di umur 40 tahun, itu Nabi sudah diperintahkan sholat. Karena surat Al-Fatihah ini turunnya juga di awal-awal nubuwah, awal-awal Nabi menjadi Nabi, awal-awal Muhammad menjadi Nabi Muhammad. Karena surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah itu kan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal
insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram sampai akhir. Jadi surat Al-Alaq ini adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Kemudian setelah surat Al-Alaq tadi turun lagi namanya surat Al-Qalam yang bahasanya Nun wal qalam yastur ma tadinya mati ketika masuk. Kemudian setelah surat Al-Qalam turun lagi surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa dijawab. Di surat Al-Mudaththir ini Nabi diperintahkan untuk bersuci atau berwudu. Karena di situ ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Karena itu malam hari. Wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Para ulama mufassirin di sini menjelaskan dan menafsirkan dan mentahqiq bahwa Nabi di surat Al-Mudaththir ini diperintahkan untuk berwudu, mensucikan diri. Kemudian gak lama dari itu turun kemudian surat yang nomor 3, nomor 4, surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Di surat Al-Muzammil ini Nabi baru diperintah sholat. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila, dirikanlah sholat malam. Artinya di sini Nabi diperintahkan sholat tahajud di awal-awal kenabian. Dan dalam riwayat Nabi mengajarkan Siti Khadijah dan sahabat yang lainnya untuk sholat malam karena itu sudah diwajibkan kepada Nabi sebelum Nabi Isra Mi'raj atau waktu Nabi di kota Mekah. Jadi dapat dipahami bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang awal-awal nubuwah dan diturunkan di kota Mekah. Kemudian setelah surat Al-Muzammil diturunkan, baru surat Al-Fatihah. Nah, jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang nomor 5 ya. Pertama Al-Alaq, kedua itu adalah Al-Qalam, ketiga Al-Mudaththir, keempat Al-Muzammil, kelima baru surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini menarik turunnya. Turunnya itu kalau kita lihat dalam hadis riwayat dari Abi Maisyarah atau dari Ali bin Abi Thalib ya. Jadi anak Rasulullah SAW karena idza balagha sami'a munadiyah ya Muhammad. Karena dia seperti itu. Jadi pada saat Nabi diam, Nabi mendengar suara panggilan ya Muhammad, wahai Muhammad. Tapi faida balagha sami'a sauda intalaq hariban. Faida sami'a sauda intalaq hariban itu artinya ketika Nabi mendengar suara panggilan ya Muhammad, wahai Muhammad tersebut, intalaq hariban, Nabi kabur. Karena Nabi takut, itu manusiawi, bukan mengatain Nabi mengecut, tapi manusiawi. Nabi juga dulu awal-awal Nabi itu takut. Karena pada saat Nabi juga di Gua Hira, Nabi mendapatkan wahyu pertama, ayat Iqra, Nabi kan kabur dari Gua Hira. Pulang di hadis Bukhari ada nomor 4 itu, yang zamiluni katanya. Zamiluni. Jadi menyuruh istrinya untuk menselimutinya karena dalam ketakutan. Jadi Nabi di sini mendapatkan surat Al-Fatihah dan surat Al-Alaq tadi masih dalam keadaan rasa takut. Hingga akhirnya Waraqah bin Nawfal pada saat Nabi mendengar yang Muhammad kabur lagi, dia nanya sama Waraqah bin Nawfal, itu namanya pamannya Khadijah. Jadi pada saat dia nanya sama Waraqah bin Nawfal menyarankan Isma dengarkan olehmu sampai selesai suara itu. Akhirnya Nabi ikuti cara dia, dan pada saat Nabi beberapa hari kemudian mendapatkan suara antarupa, suara ghaib namanya, wahai Muhammad. Kemudian Nabi menyambut dengan kalimat labbaika, aku serui panggilanmu, aku dengarkan panggilanmu. Baru disebut turun Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai waladhdallin. Itu awal-awal turun surat Al-Fatihah. Itu hadisnya dari Abi Maisyarah. Nah, dari sini kita menjadi paham atau mendapatkan pelajaran, bahkan 2 pelajaran, bahwa Nabi di waktu Nabi masih tinggal di kota Mekah, Nabi sudah diperintahkan sholat, dan sholat itu namanya sholat tahajud, sholat malam. Dan kita juga mendapatkan pelajaran bahwa Al-Quran atau surat Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah. Ini adalah 2 pelajaran. Jadi kalau kita itu manusia yang memang umat mukmin, tentunya kita itu berpatokan kepada Quran. Oleh karenanya saya bukanya tafsir Quran aja. Kemudian dilanjutkan lagi, sabu ayatnya bil basmalah in kanat minha. Fasabih wasabiyatu syaratal ladzina ila akhiriha wa in lam takun minna fasabiyatu ghairul maghdubi ila akhiriha. Surat Al-Fatihah ini
adalah jumlahnya 7 ayat dengan basmalah. Jika basmalah itu bagian ayat dari surat Al-Fatihah, maka ayat yang nomor 7-nya itu adalah Shiratal ladzina ila akhiriha, sampai akhir Shiratal ladzina. Wa in lam takun minha fasabiatu ghairil maghdubi ila akhiriha. Dan jikalau bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian ayat dari surat Al-Fatihah, maka ayat yang nomor 7-nya itu ghairil maghdubi alaihim, sampai kepada akhirnya ghairil maghdubi alaihim. Nah, di sini sabu ayatin. Al-Fatihah itu ada 7 ayat, dan ini nggak bisa diganggu gugat. Nggak boleh kita ngomong Al-Fatihah 8 ayat, 6 ayat, 5 ayat, apalagi 3 ayat, itu nggak boleh. Bahkan ada yang menyatakan kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu bukan 7 ayat dengan tujuan mendustakan Quran. Karena dalam Al-Quran juga kan, dalam surat Al-Injil itu kan disebutin walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'an al-azim. Sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Artinya surat Al-Fatihah ini jumlahnya ada 7 ayat. Dan ini sudah konsensus, sudah ijma kesepakatan para ulama bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat, nggak bisa dirubah. Kalau sampai ada yang ngomong 8 dengan maksud untuk mendustakan Quran, maka dia telah kafir. Contoh, Allah sabul masan itu bohong itu. Yang benar 8 ayat Al-Fatihah itu sama aja ngatain Allah bohong. Karena yang bilang Al-Fatihah 7 ayat itu adalah Allah sendiri. Walaupun atainaka sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi paham ya? Dari sini, dari sini kita dapat pelajaran bahwa Al-Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat. Hanya saja beda dalam penempatan. Kalau mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i kan mazhab kita deh. Kalau mazhab kita, Bismillahirrahmanirrahim itu bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Oleh karena kalau kita sholat nggak baca Bismillahirrahmanirrahim pada saat baca Fatihah dalam sholat, kita nggak sah sholatnya atau batal, begitu. Tapi kalau mazhab selain Syafi'i kayak Hambali, Maliki, kemudian itu mazhabnya Hanafi, nah itu nggak ada yang pakai basmalah. Adapun disunahkan, bukan diwajibkan. Kalaupun nggak baca basmalah, menurut beliau-beliau para imam mazhab, itu hukum sholatnya tetap sah karena tidak wajib hukumnya. Gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari di Mekah, di Madinah, kalau misalkan ada yang pernah umrah atau haji gitu, mereka baca bismillahnya sir gitu. Kadang ada yang jahar gitu. Tapi kalau kita sholatnya di daerah kayak Norwegia, Libya, di Libya itu kalau baca pakai nggak ada yang pakai bismillah, karena mazhabnya Maliki. Kalau mazhabnya Maliki nggak sunnah baca Bismillahirrahmanirrahim pada saat sholat. Kalau kita sholat di Norwegia atau di Libya menjadi makmum, kemudian imamnya itu nggak baca Bismillahirrahmanirrahim pada saat baca surat Al-Fatihah dalam sholat maghrib contohnya, apakah sholat kita itu batal ataukah nggak sah ataukah harus mufaraqah? Ini jadi pertanyaan. Maka jawabannya saya nggak berani menjawab, yang menjawab adalah ulama. Dalam kitab Mazahibul Arba'ah atau Majmu' Syarah Muhadzab ya, karena Imam Nawawi, saya juga masih hafal redaksinya itu. Lau amma walil amri au na'ibu wa tarakal basmalah wal ma'mumu yara wujubaha shahat salatuhu. Di situ dijelasin bahwa ketika seorang pemimpin menjadi imam atau wakilnya pemimpin menjadi seorang imam dalam sholat, wa tarakal basmalah, dan dia meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam sholatnya, wa ma'mum wujubah, dan makmum mengetahui bahwa imam itu nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak baca basmalah, dan dia tahu wajibnya membaca basmalah tersebut, sholat dulu, maka sah sholatnya makmum. Jadi sholat makmum disahkan walaupun imam nggak membaca basmalah, karena mazhabnya berbeda. Ini adalah satu pengetahuan bahwa satu poin tentang Fatihah 7 ayat, kemudian berbeda-beda penempatannya aja. Karena kalau misalkan Imam Syafi'i kan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirobbilalamin ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga, Maliki yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ayat ketujuh. Kan gitu. Kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau selain Syafi'i, Alhamdulillah
ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Itu perbedaan pendapat para imam mazhab. Tapi kedua-duanya itu punya poin atau punya dalil. Karena kalau mazhab yang tiga itu kan hadisnya dari hadis qudsi diambilnya, yang hadisnya itu qasatu sholata baini wa baina abdi nisfain. Mereka itu beranggapan bahwa Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi Imam Syafi'i juga mazhab kita juga punya dalil dari Huzaimah kalau nggak salah itu. Jadi dalam Huzaimah itu dalilnya itu Al-Fatihah itu satu ayatin wa Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Fatihah jumlahnya ada 7 ayat dan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Semuanya sama-sama memakai dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mau ikut mana ya bebas saja, yang penting kita tahu ilmunya. Kemudian ya, wayukdaru fi awaliha ulul yakuna ma qabla yaganahu munasaban lahu bikauniha mimma kulil ibadah. Diperkirakan di awal surat Al-Fatihah lafaz kul atau lafaz qulu, supaya sesuatu sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tersebut cocok padanya bikauniha, sebab keadaan dari surat Al-Fatihah mimma kulil ibadi itu adalah ucapannya para hamba. Artinya di sini adalah lafaz kul atau qulu. Kul itu kan artinya katakanlah olehmu. Kalau qulu katakanlah oleh kalian. Beda di domir aja. Kalau misalkan surat yang lain kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, Al-Kafirun kan qul katakanlah olehmu huwa, dia adalah Allah ahadun, itu esa. Kan begitu. Semuanya ada qul. Al-Falaq, An-Nas juga. Tapi kalau Fatihah, kulnya itu disembunyikan atau diperkirakan karena wayuk daru. Dan ini Al-Quran ini tetap namanya kalam Allah ya. Kalam Allah. Al-Fatihah juga semua Quran lah, semuanya itu kalam Allah. Semua yang di Al-Quran adalah kalam Allah. Cuma untuk Al-Fatihah dan yang ada kul-kulnya itu kalam Allah yang sudah diberikan kepada hambanya. Jadi contohnya begini. Allah itu ngajari nabinya untuk membaca Fatihah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, Nabi mengikuti gitu. Sama kayak seorang ayah kepada seorang anak. Ketika anak sedang berbuat salah, ayahnya mengajarkan seorang anak tersebut untuk meminta maaf dengan kata-kata ayahnya. Kayak contohnya, "Nah, kamu minta maaf sih sama ayah biar ayah maafin kamu." Cara minta maaf itu gini, "Ya, maafin aku ya, aku udah salah sama ayah." Akhirnya anaknya niru kan ucapan bapaknya. Dan bapaknya memaafkan anaknya. Sama kayak surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini diberikan kepada hamba untuk ditiru oleh hambanya. Tapi tetap Al-Fatihah kalam Allah, hanya saja diberikan kepada hamba. Diberikan kepada hambanya agar hambanya itu membaca surat Al-Fatihah. Dan Al-Quran ini memang kalam Allah tadi, dalilnya itu memang kalam Allah karena wa in ahadun minal musyrikina istajaroka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Jadi Al-Quran itu kalam Allah, ucapan Allah seluruhnya. Kita nggak boleh ngomong Al-Quran itu kalamnya Nabi atau kalam sahabat atau kalamnya Fir'aun gitu atau kalamnya, nggak boleh. Tetap Al-Quran itu kalamnya kalam Allah, hanya saja menceritakannya kepada siapa gitu, kepada nabinya kah, kepada Fir'aun, kepada orang kafir kah gitu. Jadi intinya kalam Nabi itu Al-Fatihah itu memiliki takdir kul, artinya kulnya tersimpan atau kulunya tersimpan. Dan Al-Fatihah itu adalah kalam Allah yang diberikan kepada hambanya agar hamba membacanya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jumlatu khabariyatin qusida biha sanau al-wahi bimadmuniha minallahi ta'ala malikul jamil hamdi minal khalqi aw mustahiqun li ayyahmaduhu wa huwa alamun min alamun alal ma'budi bihaqqin. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru ayat pertama ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cuma di sini nggak ditafsirkan. Hanya saja saya mengambil tafsir dari kitab yang lain kayak Ibnu Katsir atau Tabari bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi pertanyaan di kalangan para pelajar, para akademis. Jadi kalau misalkan mereka bertanya Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai apa? Kalau di surat Al-Baqarah,
surat Al-Imran, Al-Falaq, Anas sebagai apa kedudukannya? Apakah termasuk ayat dalam surat Al-Baqarah juga sama kayak Fatihah atau sebagai apa? Gitu. Maka para ulama menjawab, Bismillahirrahmanirrahim itu bagian ayat dari 2 surat. Yang pertama surat Al-Fatihah, kedudukannya di ayat pertama. Sedangkan di surat yang kedua, di surat An-Naml, yang bacanya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu kedudukannya itu sebagai ayat di 2 surat. Tapi selain daripada 2 surat, surat An-Naml tersebut sama surat Al-Fatihah ayat pertama, maka kedudukan bismillahirrahmanirrahim itu hanya sebagai faslu surah atau pembatas setiap surat. Jadi dibatas dengan bismillah di setiap surat, kecuali surat At-Taubah, karena surat At-Taubah nggak ada bismillahirrahmanirrahimnya. Dan hebatnya bismillah ini, saya juga buka dari kitab-kitab yang lain. Sebenarnya Allah itu menurunkan kitab, jumlahnya ada 104 ya, mi'atun kitabin, kemudian wa arba'atu suhufin, 104 jumlah kitab yang diturunkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya ada 104, namanya bentuknya suhuf, lembaran. Hanya saja beda-beda gitu. Kalau misalkan di Adam ada 50, di Sis 30 kitab, di apa namanya itu, di Idris itu ada 10, dan di Ibrahim ada 10 kitab. 100 kitab kepada Adam, Sis, Idris, dan Ibrahim. Kemudian yang 4 kitabnya diturunkan kepada Daud, Zabur, kemudian Taurat, Musa, kemudian itu Injil, Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad. Jumlah totalnya ada 104. Dan ulama ini menjelaskan juga bahwa dari 104 tersebut semuanya terkumpul dalam 4 kitab, yakni Al-Quran, kemudian Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian ulama lagi menjelaskan bahwa 4 kitab tersebut terkumpul dalam 1 kitab, yakni Al-Quran. Jadi Zabur, Taurat, Injil terkumpul dalam kitab Al-Quran. Dan kemudian di dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 114 surat, itu terkumpul dalam 1 surat, yakni surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah yang 7 ayat terkumpul dalam 1 ayat, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini ada 9 huruf terkumpul menjadi 1 huruf, dalam 1 huruf. Hurufnya adalah huruf Ba. Jadi semuanya itu terkumpul dalam huruf Ba. Dari kitab 104 tadi ke 1 huruf. Karena tafsirnya bikana makana wabiyakun mayakun. Bi sebab aku, karena makana telah ada sesuatu yang sudah ada. Wabiyakun dan sebab aku akan ada sesuatu yang akan ada. Artinya Quran ini juga sebab Allah sudah ada. Kita mati, yang akan kita besok misalkan mati, lusa apa gimana juga kan sebab Allah. Artinya segala sesuatu ya sebab Allah. Oleh karena tafsir daripada bini bikara makana wabiyakun mayakun, sebab Allah segala sesuatu yang sudah ada menjadi ada, dan sebab Allah juga segala sesuatu yang ada yang akan ada menjadi akan ada. Boleh kita lanjutkan di Al-Hamdulillah. Ini belum ayat 1 aja, belum ayat kedua. Alhamdulillahi jumlatul khabariyatin qusida biha sanau ala Allah bimadmuniha min annahu ta'ala maliku bi jamil hamdi minal khalqi wa mustahiqun li ayyahmaluhu wa huwa alamun ala ma'budi bihaqqin. Alhamdulillah adalah jumlah khabariyah. Pujian kepada Allah dimaksudkan dengan menyebut alhamdulillah, sebab kandungan daripada alhamdulillah bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat pemilik segala pujian dari makhluk, atau zat yang pantas dan berhak untuk mereka puji. Wallahu a'lamu, dan Allah adalah isim alam atas zat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Tuhan semesta alam yakni zat yang menciptakan semua makhluk dari manusia, jin, malaikat,
insi wa alamul jinni ila ghairi dzalik. Dan setiap satu dari mereka itu dimutlakkan padanya adalah sebagai isim alam. Isim alam itu kata benda. Isim itu kata benda. Alam itu nama. Yuqalu diucapkan alamul insi, alam manusia, kemudian alamul jinni, alam jin, ila ghairi dzalik, sampai selain alam kedua tersebut. Wa ghuliba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni ulul ilmi ala ghairihim wa huwa minal alama li annahu alamatul alam wujudih. Dan dimenangkan di dalam jamaknya lafaz alam dengan ya dan nun orang-orang yang mempunyai akal atas mereka. Dan alam itu bagian dari tanda-tanda, karena sesungguhnya alam adalah tanda-tanda atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan jelasin bahwa alhamdulillahirabbil alamin ini maksudnya adalah pujian kepada Allah. Hanya saja yang belum kita tahu mungkin sebagian atau beberapa, alhamdulillah itu ada alif lam, namanya al, baru hamdu ya kan? Alhamdu. Al kata alhamdulillah itu namanya al istighraq hakikiyun. Al istighraq hakiki. Kalau dalam ilmu mantek nih, ilmu filsafat itu udah jelasin itu. Al istighraq hakiki itu artinya adalah al dengan makna segala. Istighraqnya itu segala, oleh karenanya kita nih kalau misalkan baca alhamdulillah pasti di setiap terjemahan tulisannya segala puji kan? Pasti itu segala puji, padahal alhamdu. Tapi di terjemahan semua terjemahan pasti tulisannya dengan pakai segala. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena alnya itu adalah al istighraq hakiki. Domirnya kulun, semua, setiap, segala, universal pokoknya. Jadi segala puji bagi Allah itu karena istighraq. Sedangkan hakikinya itu adalah kalau misalkan kita nih ngomong alhamdulillah, maka semua pendengar akan merasa rendah di hadapan yang dipuji. Bukan mau merendahkan yang mendengar. Misalkan saya ngomong alhamdulillahirabbil alamin, bukan mau merendahkan yang mendengar, tapi seyogianya yang mendengar itu merasa rendah terhadap yang dipuji oleh yang dipuji gitu. Beda halnya dengan al-istighraq urfi yang tadi disebutin dengan abang saya Kapendi. Jadi kata Kapendi al-mukarram ya. Kalau al-mukarram beda lagi. Al-mukarram itu namanya alnya itu istighraq. Hanya saja istighraqnya itu istighraq urfi. Dia domirnya itu ba'di mingkul sebagian. Jadi kalau kita nih mendengar ada seseorang yang dijulukin kepada Bapak Al-Mukarram, Bapak Ustaz, Bapak Kiai, Bapak Ulama, itu sebenarnya urfi itu umum untuk mengajak orang lain atau pendengar memuliakan yang dijulukin Al-Mukarram. Dan itu juga tanpa merendahkan yang mendengar. Urfi itu artinya wajarlah disebut Al-Mukarram gitu. Enggak ada merendahin siapapun dan mengajak untuk memuliakan karena umumnya seperti itu gitu. Kayak misalkan kalau kita terhakimkan yang mulia gitu kan. Jadi yang mulia itu bukan merendahkan dan orang yang mendengar juga nggak akan merasa rendah gitu. Karena itu hanya sigar mengajak untuk memuliakan aja. Itu bedanya alhamdulillah dengan al-mukarram. Al-mukarram itu urfi, alhamdulillah itu hakiki. Jadi jelas semua akan merasa rendah di hadapan Allah. Dan alhamdulillah juga itu adalah apabila kita memuji dengan kalimat alhamdulillah atau kita berterima kasih dengan kata alhamdulillah. Contoh nih saya baru dapat mobil, alhamdulillah. Tapi kata alhamdulillah itu sebenarnya terima kasih kita bukan hanya kita itu dapat mobil doang, tapi karena kita dikasih nafas, karena kita dikasih hidup, dikasih jantung sehat, dikasih macam-macam. Jadi alhamdulillah itu menguniversalkan segala kenikmatan. Kita terima kasih sama Allah itu karena seluruh nikmat yang telah Allah beri, bukan hanya karena satu nikmat. Beda halnya dengan hamidullah. Kalau hamidullah aku memuji Allah, itu biasanya karena satu nikmat. Tapi kalau kita mengatakan alhamdulillah berarti itu karena seluruh nikmat Allah. Walaupun kita nggak ngerti, setidaknya kita alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah karena udah terima kasih Allah semuanya gitu. Nah itu adalah tafsir daripada alhamdulillah. Sedangkan Robbil alamin, Robbi ini maknanya banyak ya, kayak Robbi itu bisa merubah, bisa kholik, bisa
banyak. Nah, jadi maknanya itu bisa mengasuh, mengurus, menciptakan, kemudian mendidik, membimbing, namanya murabi. Kalau di pondok pesantren biasanya dipanggilnya murabi itu kalau orang-orang pengajar. Murabi gitu. Jadi ini pengajar maksudnya. Murabi itu orang yang mendidik, mengajar, mengasuh, membimbing. Tapi dan apa sih namanya menciptakan juga gitu. Dan Robbi yang dimaksudkan di sini adalah yang menciptakan. Robbi di sini menciptakan alam-alamina seluruh alam. Yang menciptakan seluruh alam dari alam jin, alam manusia. Karena kalau misalkan alam itu cuma satu kan nggak mungkin. Dan saya sedikit hanya ingin menjelaskan bahwa dalam kitab tasawuf, saya pernah ngaji kitab tasawuf, jadi di situ itu diterangin bahwa alam ini jumlahnya ada banyak. Dalam Quran kan ada tuh Al-Baqarah ayat 30, kemudian Al-Ibrahim, surat Yusuf banyak tentang alam. Di dalam kitab tasawuf dispesifikasikan, diperinci maksudnya. Alam itu ada 5. Satu namanya alam mulki. Alam mulki itu adalah antara alam manusia dan alam jin, disebut dengan alam mulki. Sedangkan alam yang kedua adalah alam nasur. Alam nasur adalah alam yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Kayak contohnya itu apa sih namanya, ambal, itu kaca, ya itu motor kelihatan. Itu namanya alam mulki, alam yang bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera manusia. Di atas alam mulki itu ada namanya alam jabarut. Jabarut itu alam jin. Alam jin ini alam syaitan, alam jin, alam iblis, alam siluman itu adanya di alam jabarut. Di atas alam jabarut namanya alam malakut. Jadi alam itu beda-beda. Alam malakut ini lebih suci lagi dari alam sebelumnya. Di atas alam malakut ada alam lahut. Itu alam terakhir. Alam lahut itu namanya alam ketuhanan dan tidak ada satu malaikat pun yang mampu masuk ke alam itu kecuali Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad. Karena pada saat Nabi menerima wahyu ke Sidratul Muntaha juga, Jibril pada saat masuk ke alam lahut, Jibril pingsan. Akhirnya Jibril dibalikin lagi ke alam malakut dan Nabi sama Allah di alam lahut, alam ketuhanan. Jadi alam itu beda-beda, sama kayak kita nih manusia. Misalkan ada orang, kita nih ngelihat jin contohnya. Jin apa kita di kuntilanak, kalau ngewe gitu. Mereka itu kondisinya sangat lemah pada saat menampakkan dirinya. Karena ketika jin menampakkan dirinya, maka dia akan menghabiskan seluruh energinya agar bisa dilihat oleh panca indera manusia. Jadi kalau kita ngelihat jin nampakin diri, jangan takut. Kalau ada batu dilempar batu, mereka lemah. Kondisi mereka sangat lemah. Sama kayak manusia. Kalau kita misalkan bahasa apa namanya itu, kalau bahasa keilmuan dari Ibnu Wahbi itu ya, di situ diterangin kalau manusia masuk ke alam jin, manusianya lemah. Kalau jin masuk ke alam manusia, jinnya lemah. Kayak misalkan kita ngeraga sukma contohnya. Ngeraga sukma itu narik sukma atau narik roh yakdoh ya untuk mengeluar dari tubuh. Itu kan namanya raga sukma. Kita juga posisinya lemah. Oleh karenanya banyak orang yang gila, yang hilang sukmanya, hilang roh yakdohnya itu dan tidak bisa berpikir gitu. Tidak bisa berpikir intelektual. Karena roh yakdohnya menghilang. Kayak orang-orang gila itu roh yakdohnya udah menghilang. Artinya roh mereka yang yakdoh di alam sono itu posisinya mereka sangat lemah. Begitupun jin, ketika dia itu masuk ke alam kita, jin juga lemah, sangat lemah, bahkan mengeluarkan energinya itu 99,9% habis energinya, sisanya cuma 0,01. Kalau tinduk sama batu pasti hancur. Ya bisa dijajal gitu. Kalau melihat jin ya jangan takut. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Sini aja nih, membahas lahan aja. Sekarang kita akan membahas tentang lahan aja karena alhamdulillah ini kan penting dipakai dalam sholat. Tentunya kita juga jangan sampai bacanya itu terdapat lahan atau kesalahan baca. Oleh karena saya akan membuka lahan. Waktu saya dulu ngajar di Tasik, di Banten, dulu itu saya itu banyak masuk ke masjid atau ke musola. Dan banyak di sana imam yang bacaan Fatihahnya itu banyak yang salah. Kayak contohnya yang seharusnya Alhamdulillahirabbil alamin dibacanya malah Alhamdulillah dengan ha besar. Aturannya Alhamdulillah malah dibaca
wa min wasdihi fa'ain ha. Tempat tengah-tengah tenggorokan itu makhrajnya huruf ain dan huruf ha. Sedangkan kalau makhrajnya huruf ha itu adalah sumali aksar khalqi hamzun ha. Itu kita bisa cari tajwid namanya. Bahwa ha itu tempatnya aksar khalqi, tenggorokan paling dalam. Bagaimana kalau misalkan kita mendengar bacanya itu salah? Ya nanti itu hukumnya, karena saya akan membahas tentang kesalahannya dulu. Alhamdulillah, kalau dibaca alhamdulillah maknanya berubah. Karena kalau alhamdulillah segala puji, kalau alhamdulillah segala kematian. Hamdul itu kematian, hamdul itu kematian. Kalau kita baca alhamdulillah segala kematian lillahi bagi Allah, menghina Allah. Jadi kita perbaikin atau membaca dengan tartil. Yang kedua kesalahannya di alamin, ya, di alamin. Harusnya dibaca alamin, malah dibaca alamin dengan alif. Harusnya dengan huruf ain, malah dibaca dengan huruf alif. Maka maknanya otomatis menjadi berubah. Karena alam sama alam beda. Kalau alam kan seluruh alam ya. Tapi kalau alam itu maknanya itu alam itu kalau dalam kamus bahasa Arab manar contohnya. Itu alam itu maknanya penyakitan, orang penyakitan atau stres gitu. Jadi kalau misalkan kita baca alhamdulillahirabbil alamin dengan alif, segala kematian bagi Allah Tuhannya orang-orang penyakitan, itu menghina apa memuji gitu. Otomatis menghina Allah gitu. Oleh karenanya para ulama itu mengajarkan ilmu tajwid untuk membenahi bacaan. Jadi kalau misalkan bacaannya salah, nanti gimana sholatnya gitu kan. Cuman kalau tentang masalah hukum, sebenarnya kalau misalkan apa sih namanya, kita nih ada misalkan di luar Raja Sukamandi lah, ada imam bacanya salah, contohnya kayak tadi alhamdulillahirrahmanirrahim gitu kan, ar-rahmanir-rahim, apalagi itu kalau sampai bacanya kayak begitu, makmum ini memiliki dua pilihan ya. Kalau ada dua pendapat yang pertama, makmum itu wajib untuk mufarraqah, memisahkan diri dari imam dengan niat saya memisahkan diri dari imam karena Allah, jadi dia lepas dari imam. Itu pendapat yang pertama. Tapi kalau pendapat yang kedua, selama dia itu nggak yakin bahwa imamnya itu salah, ya sah-sah aja. Jadi kalau orang Polri sama orang Am itu hukumnya beda. Karena kita mengambil pendapat dari Majmu' Syarah Muhajjab tadi itu ada dua pendapat di situ. Satu itu al-ibrah li i'tiqadil ma'mum dan yang kedua al-ibrah li i'tiqadil imam. Kalau al-ibrah li i'tiqadil ma'mum, kalau makmum meyakini imam itu salatnya itu nggak sah atau batal dengan keilmuan dia dan keterampilan dia dan pengetahuan dia dalam tajwid, makhraj, syarat rukun salat, dan dia yakin imamnya salah, maka dia diwajibkan mufarraqah, memisahkan diri dari imam. Tapi kalau makmumnya ini am, hukumnya berubah menjadi al-ibrah li i'tiqadil makmum. Jadi selama makmum meyakini imam ini kayaknya salatnya benar, karena dia ilmunya tidak memadai, contohnya imamnya udah pasti benar, mau ngikut aja udah, akhirnya dia dihukumi sholat sebagai orang makmum yang sholatnya itu sah. Karena kata ulama, ibrah i'tiqadil imam, dia sah karena tadi dia itu ketidakmampuan dalam meneliti tentang sholat. Jadi nggak ada kemampuan menilai tentang sahnya enggaknya sholat orang gitu, sah enggaknya sholat imam. Dia nggak bisa mampu meneliti, dia ngikut aja. Jadi salah tak benar tak? Bodoh amat lah sampai salah. Maka ulama menyatakan dan menghukumi, hukumnya adalah sah bagi makmum tersebut sholatnya. Jadi itu dapat dipahami ya. Tapi bagaimana dengan hukum imam tadi kalau imamnya itu salah? Dan bagaimana dengan yang tadi mufarraqah? Apakah dia harus ngomong sama yang lain? Wes itu imamnya nggak jebel, bahasnya salahnya banyak. Itu nggak boleh juga. Makmum kalau ngerti, dia nggak boleh nyalahin imam di makmum yang lain. Apalagi ngebatalin sholat makmum yang sudah salah, itu nggak boleh. Karena menjaga agar tidak terjadi fitnah gitu. Nah itu. Jadi imam yang ngerti tadi nggak boleh ngomong ke makmum yang lain. Sholat itu imamnya salah, batal. Itu nggak boleh. Dilarang sama hukum agama karena nanti terjadi fitnah. Kalau dia mufarraqah aja sendiri gitu kan. Imam yang lain tetap sah sholatnya. Terus kalau imamnya gimana?
dalam hadis itu disebutkan man amma qauman falyatafaqillah wal ya'lam annahu dominun masrun lima domin. Man amma qauman, barang siapa yang mengimami suatu kaum, falyatafaqillah, maka hendaknya dia takutlah kepada Allah. Kemudian wal ya'lam annahu dominun masrun lima domin. Dan hendaknya si imam tersebut mengetahui bahwasanya menjadi imam itu tanggung jawab yang nanti akan ditanyakan tentang tanggung jawabnya menjadi imam tersebut. Wa in ahsana kana lahu minal ajri mislu ajri man salafalfa min ghairi ayam kusok min ujurim syai'an. Dan di situ disebut jikalau imam ahsana, sempurna, syarat rukun bacaannya juga bagus, maka dia akan mendapatkan pahala makmum yang ada di belakangnya tanpa mengurangi pahala makmum dari ayat khusus min ujurim saya, tanpa mengurangi pahala makmum sedikit pun. Kemudian lanjutkan lagi wa makana min nafsin fawaqeh. Dan jikalau imamnya itu salah, tidak sempurna dalam syarat rukun, atau dia itu batal dan melanjutkan sholatnya tanpa membadali, menyuruh orang lain badal, fawaqeh, maka itu tanggung jawab imam. Artinya begini, kalau kata guru-guru saya, penjelasannya begini. Ketika seorang imam salah sholatnya, makmum yang nggak tahu, nggak bisa neliti, dia sah sholatnya, dan imam menanggung batal sholat seluruh makmum. Dia yang nanggung batal sholat seluruh makmum, menanggung dosa. Nggak ada 1000 makmum, contohnya dia salah sholatnya, nggak sesuai rukun syaratnya, dia yang akan nanggung dosa seluruh makmum tersebut. Makmumnya mah tetap sah sholatnya, karena batalnya tanggung sama imam. Tapi sebaliknya, wa in ahsana, kan tadi kan wa ihsana karena lahu minal ajri mislu ajri man sholafa. Tapi kalau imamnya ini sempurna, kalau makmum itu ada 1000, dia sholat itu dapat pahala 1000 imamnya itu. Pahalanya 1000 sholat kalau dia benar sholatnya. Kalau ada 2 makmum, dia pahalanya juga seperti 2 makmum. Kalau 1000 makmum, dia pahala 1000 makmum. Jadi berkali-kali lipat sesuai jumlah makmum. Kalau salah juga tanggung jawabnya dosanya sesuai jumlah makmum. Itu adalah jawaban daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang diurai oleh para ulama. Ini dapat dipahami. Kemudian saya akan melanjutkan karena masih jam 9 lewat. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang ini maknanya kan berkesinambungan ya. Cuman Ar-Rahman itu ablaghu minar Rahim. Artinya Rahman itu katanya lebih sempurna. Karena kalau dalam ilmu nahwu dia itu sifat mubalaghah disebutnya. Sifat mubalaghah itu sifat yang paling sempurna. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, sedangkan Ar-Rahim itu masih di bawah Rahman kalau dalam kata. Tapi kalau dalam tafsir, sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini kalau diurai tafsirnya mungkin sampai besok pagi, bahkan ketemu minggu depannya bakal beres nyebutin tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Cuma saya akan ngasih penjelasan tafsir sedikit aja. Kalau Ar-Rahman itu Maha Pengasih ke seluruh makhluk, mau dia kafir, munafik, zindik, fasik, mukmin, soleh, jahil, alim, seluruhnya Allah kasih. Dia kasih nafas, kasih makan, kasih bini, kasih macam-macam, mobil, kasih macam-macam, kasih sehat. Rahman ini maknanya menyeluruh, Maha Pengasih kepada seluruh, tidak mengecualikan, tidak pilih-pilih. Sedangkan Ar-Rahim itu maknanya pengasih juga kepada orang-orang mukmin di akhirat belaka, di akhirat saja. Jadi Ar-Rahim ini maknanya yang Maha Pengasih kepada orang mukmin di akhirat saja. Dan orang kafir selain mukmin nggak dapat sifat Rahim Allah di akhirat. Itu tafsir, salah satu tafsir yang pernah saya pelajari. Ar-Rahmanir Rahim, Aizir Rahmah wa hiya iradatul khairi li ahli. Yang memiliki sifat rahmat dan dia adalah yang menghendaki kebaikan kepada ahlinya. Maliki Yaumiddin, ya Maliki, kalau saya baca perkata Maliki Yaumiddin, yang merajai pada hari agama. Ayat jazai, tegasnya yakni hari pembalasan. Bahwa yaumul qiyamah, hari pembalasan atau hari ad-din adalah hari kiamat. Wa khussa bi dzikri annahu la mulka zahirun fihi li ahadin illa Allah ta'ala bidalili limanil mulka yauma bil. Kemudian dijelaskan juga, dikhususkan, disebut karena sesungguhnya
dengan dalil dalam surat Ghafir ayat 16 yang berbunyi limanil mulku al-yauma, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahi, kepunyaan Allah. Maliku famanahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah au huwa mausufun bidzalika daiman taghfiri dzambi fasaha hukumu sifatul lil ma'rifah. Kemudian dijelaskan juga lafaz malikun, maliki, maka maknanya adalah yang merajai perkara, semua perkara di hari kiamat. Dan Allah disifati dengan sifat maliki selama-lamanya, sebagaimana sifat ghafiri dzambi, zat yang maha mengampuni dosa. Kemudian disahkan tempatnya maliki itu sifat sebagai sifat yang ma'rifah, yang bisa diketahui. Di sini adalah begini. Jadi kalau misalkan kita kaji maliki yaumiddin, kalau terjemah perkata, maliki yang merajai, yaumi hari, adin agama. Din kan agama maknanya ya. Adin agama. Ditafsir sama ulama, din itu artinya al-jaza, hari pembalasan, atau yaumul qiyamah, hari kiamat maksudnya. Itu. Dan nanti di akhirat nggak ada raja selain Allah. Nggak ada yang raja yang nampak di sana kecuali kerajaan Allah. Karena di sana kehendak apapun cuma Allah yang memiliki kehendak. Nggak ada yang punya kehendak di sana, cuma Allah. Sampai-sampai saya pernah ketawa dengar satu riwayat. Jadi gini, ada dulu riwayatnya orang mabuk, judi, zina, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Dia ini mati. Jadi pada saat dia mati, dia kan di akhirat. Akhirnya ketika Allah memerintahkan tempat kamu di neraka, dia langsung lari itu ke neraka. Lari itu menuju neraka karena bahagia larinya. Dia lari ke neraka itu karena bahagia aja. Alhamdulillah akan lari dari neraka kecil. Kemudian Allah tanya, kenapa kamu lari terbirit-birit dan kayak bahagia gitu untuk menjebur ke neraka? Kata pemuda yang banyak dosa ini, saya itu waktu di dunia Allah perintah sholat, saya nggak sholat, perintah ngaji nggak ngaji, diperintah ibadah nggak ibadah. Ini saya diperintah untuk balik ke neraka, masa ya saya nggak nurut juga? Udah saya ngejebur, senang saya karena saya diperintah Allah ini nurut, saya nggak baru kali nurut. Akhirnya sifat rahmat Allah itu, artinya sifat jaiz, kan ada sifat jaiz kan? Allah itu yang berhak menjebloskan orang-orang. Allah itu punya kuasa, maksudnya Allah mau bebas, mau masukin neraka ke surga bebas. Artinya rahmat Allah turun kepada pemuda yang banyak dosa ini dan memberikan rahmatnya dan memasukkannya ke surga. Cuman gara-gara lari ke neraka buru-buru bahagia. Karena tadi gua nggak pernah nurut sama Allah, baru kali ini nurut neraka, baru ke neraka gitu. Jadi ya, lucu juga gitu. Itu dalam satu riwayat hikam, kitab hikam itu yang meriwayatkan itu. Nah, itu adalah, jadi intinya yang merajai di hari pembalasan, hari kiamat nanti cuma Allah. Nggak ada di antara kita yang menjadi raja atau punya kuasa di sana, nggak ada. Nggak ada yang punya otoritas di sana. Cuma Allah yang punya kuasa. Kemudian ini lagi, Rabbil Alamin. Sebenarnya ada satu kiroah ya, kiroah yang berbeda. Saya sekali di samping saya di sini buka tafsir, saya juga buka riwayat, buka hadis, buka ini juga saya buka kiroah. Dalam kiroah itu kan ada 14 ya, ada sabata asyar, arba'ata asyar kan, ada 14 kiroah. Kemudian kiroah ini yang saya ada 7, namanya kiroah sabah. Ada lagi yang mutawatir, namanya isnaini, kiroah isnaini. Kalau misalkan di kiroah sabah, dalam lafaz Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin itu ada yang membaca dengan Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin ketika di wasal. Kan kalau kita kan biasanya kan Ar-Rahmanir Rahim mima, kan gitu. Ar-Rahmanir Rahim mima Malik Yaumiddin gitu kan. Itu qiraah Hafs dengan Syu'bah. Tapi kalau qiraah Abu Amr ini qiraahnya beda. Dia diizgham selain kabir kan. Artinya digabungkan antara dua huruf yang hidup, dua huruf sama yang hidup. Jadi kalau misalkan bacaan atau qiraat dari Abu Amr itu bacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu bacaan lama.
Bagaimana hukumnya kalau misalkan saya nih jadi imam, saya pakai qiraah itu? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sah nggak salatnya? Sah. Karena qiraah dari Abu Amr itu masuk ke dalam qiraah sab'ah, qiraah 7. Dan qiraah 7 itu sahih, sah dipakai salat. Kemudian dalam kalau misalkan kita di Maliki ini juga saya jelaskan. Kan Maliki kan ada 2 qiraah kan? Ada yang bacanya Maliki Yaumiddin. Ada yang bacanya juga Maliki Yaumiddin gitu kan. Maknya nggak panjang. Ada yang panjang Maliki, ada yang pendek Maliki Yaumiddin gitu kan. Nah, itu hukumnya gimana kalau panjang atau pendek? Ya sah-sah aja kalau dipakai sholat. Karena masih termasuk qiraah sab'ah. Karena begini, qiraah yang baca panjang itu Maliki Yaumiddin itu ada 4 qiraah. Namanya itu 1 Hafs, 2 Syu'bah, 3 itu Asim, 4 itu Al-Kisah, Imam Al-Kisai. Jadi ada 4 qiraah yang membaca dengan panjang Maliki Yaumiddin. Tapi kalau yang qiraat pendek, seluruh imam qiraatnya pendek selain dari yang 4 tadi. Maliki Yaumiddin. Sah nggak dibaca emak panjang atau emak pendek? Dua-duanya sah nggak? Sah. Terserah aja mau baca panjang, mau baca pendek, yang penting tahu gitu. Qiraah siapa yang dipakai. Oleh karenanya di sini ada qiraah juga Maliki Yaumiddin, dan Maliki Yaumiddin ini adalah hari kiamat yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa Malik ini sifat ma'rifah. Artinya sifat ma'rifah itu sifat yang bisa kita pahami karena dia itu ma'rifah. Beda dengan nakirah. Kalau nakirah kan nggak bisa dipahami, tapi kalau ma'rifah dapat dipahami. Kemudian kita lanjut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ai nuhassuka bil ibadati Allah Rasul. Ini banyak lah sampai situ aja. Nah, dan di sini juga kalau misalkan ada yang kurang paham dari pembahasan hukum atau penjelasan tafsir atau qiraah atau apapun, atau selain itu juga ya nggak masalah. Kalau ada yang belum paham bisa nanya, boleh. Dikasih waktu mungkin sama Kak Pendi tadi katanya 30 menit sambil ngopi.